Pesantren hebat, pesantren unggul akan melahirkan santri-santri yang hebat, santri-santri yang memiliki akhlak yang baik, memiliki keilmuan yang baik, dan tentu saja akan mencerahkan kita semua. Kesalahan pemahaman seseorang dan berangkat dari kesalahan pemahaman dalam dogma-dogma Islam akan berakibat pada kesalahan dalam mengimplementasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pencinta, seluruh komunitas maupun seluruh warga masyarakat pondok pesantren di seluruh Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mendidik, dan Allah yang maha segala-galanya telah banyak mengaruniakan kepada kita beribu nikmat yang kita rasakan, sehingga kemudian alhamdulillah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, aktivitas kedinasan, aktivitas belajar maupun aktivitas sosial yang lain. Sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada manusia teladan, figur yang sangat fundamental dalam mengubah peradaban manusia dari peradaban yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan menuju peradaban yang sangat mencerahkan, peradaban yang penuh dengan nilai-nilai ketuhanan maupun nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja bahwa sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan potensi-potensi ilahiyah, potensi-potensi robbaniyah, potensi-potensi untuk melakukan perubahan-perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Pesantren, pendidikan keagamaan dalam hal ini memiliki peran, memiliki posisi yang sangat strategis. Pesantren selain dikenal sebagai lembaga pendidikan tertua pertama di Indonesia, tetapi juga pesantren adalah sebuah kawah candra di muka, sebuah medan perjuangan dalam rangka mendidik, dalam rangka memberikan taklim-taklim atau pelajaran-pelajaran yang bersifat pengetahuan, terlebih pelajaran-pelajaran yang bersifat akhlakul karimah. Posisi ini menjadi sangat strategis karena memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk fluktuatif secara psikologis, memiliki kecenderungan berubah secara drastis dan dramatis, sehingga dengan bekal pengetahuan, bekal keilmuan, serta bekal akhlak yang diajarkan oleh para kiai, oleh para guruta, oleh para ajengan, oleh para tuan guru, oleh buya, oleh semua tokoh pesantren, ustaz, muallim, muaddib, mudabbir, dan seterusnya, maka menjadi sesuatu yang perlu terus bukan saja dipertahankan, tetapi dikembangkan,
ditingkatkan dan terus disebarluaskan. Nah, keberhasilan pesantren dalam mendidik anak-anak bangsa, mendidik santri khususnya di surau-surau, di pesantren-pesantren, di Menasah, di Daya, itu telah terbukti berkontribusi terhadap moderasi beragama. Pesantren dengan segala kelebihannya tentu di satu sisi, tetapi di sisi lain juga pesantren dengan kemandiriannya, dengan independensinya dari campur tangan, sebutlah campur tangan bantuan-bantuan negara selama ini, mereka memiliki, institusi ini memiliki kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, harus kita bantu fasilitasnya, kemudian perhatian-perhatian, termasuk bagaimana minimnya sarana-sarana yang ada di pesantren, termasuk di dalamnya adalah kecukupan logistik, kecukupan makan minum yang memenuhi standar gizi. Dan ini tentu kita tidak boleh sebagai simpatisan, sebagai masyarakat yang peduli terhadap pendidikan Islam, pesantren, sebagai masyarakat yang secara day to day, secara rutin menghibahkan, bahkan mewakafkan diri kita, waktu kita untuk mendidik anak-anak kita, tetapi paling tidak kita bisa berkontribusi dalam bentuk lain, memberikan segenap perhatian, bantuan dan seterusnya agar dunia pesantren semakin lebih baik lagi dari segala unsur. Oleh karena itu, hari ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, tentu ini menjadi satu barokah, satu kenikmatan tersendiri bagi kita semua yang mencintai pendidikan Islam, mencintai dunia pesantren, bahwa undang-undang ini tentu saja diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pesantren yang selama ini menjadi subkultur, kalau dalam istilahnya Presiden RI kita yang ketiga, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa di mana pesantren tidak dipandang sebagai sebuah entitas atau kelompok lembaga yang harus diperhatikan sebagaimana lembaga pendidikan yang lain. Oleh karena itu, undang-undang ini tentu sekali lagi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas pesantren di berbagai bidang. Tentu tidak dalam konteks mengintervensi, dalam konteks mengikuti atau mencampuri urusan-urusan pondok yang selama ini menjadi kewenangan otoritatif dari para kiai pada aspek yang sifatnya fasilitasi. Nah, kami di Subdirektorat Pendidikan Mu'adalah dan Pendidikan Diniyah Formal tentu berkeinginan, sekali lagi kami punya keinginan untuk bagaimana kehadiran kita sebagai kementerian, sebagai perwakilan atau representasi dari negara dengan undang-undang ini mampu menjadikan lembaga pendidikan muadalah yang menjadi salah satu basis kekuatan pendidikan formal di pesantren dan juga pendidikan diniyah formal yang mencoba mengadaptasi, mencoba mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan Islam yang
lakukan di pesantren ini melalui pendidikan diniyah formal dan pendidikan muadalah itu adalah pendidikan yang terfokus atau berfokus pada pendidikan tafakuh fiddin, pendidikan yang terfokus pada pembelajaran keagamaan seperti tauhid atau ilmu kalam, kemudian fikih, usul fikih, ilmu Al-Quran tentu dengan ilmu turunannya seperti tafsir, kemudian balaghah, kemudian akhlak tentu, dan tarikh atau peradaban Islam. Nah, dengan materi-materi pelajaran yang difokuskan di Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Dunia Formal ini diharapkan para santri yang belajar di pesantren pada kedua jenis pendidikan ini, yaitu pendidikan muadalah dan pendidikan dunia formal, diharapkan mampu menjadi tenaga-tenaga ahli, mampu menjadi profesional, orang yang expert di bidang keagamaan. Sebut saja yang hari ini kita kenal dengan kiai, dengan ustadz, muallim, tuan guru, buya, Andre Kuruta, atau sebutan lain ajengan kalau di Sunda, dan sebutan lainnya yang tentu nanti akan menjadi rujukan masyarakat, menjadi referensi masyarakat yang tentu harus diberikan pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memiliki nilai-nilai fundamental baik dalam kehidupan dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tauhid, maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia yang tercermin dalam pelajaran-pelajaran seperti fikih maupun akhlak. Nah, dengan semakin baiknya proses pendidikan muadalah dan diniyah formal, tentu kita berharap bahwa ke depan masyarakat, orang tua yang memiliki putra-putri yang ingin memfokuskan dirinya menjadi ilmuwan agama Islam atau ulama, itu bisa mempercayakan atau menitipkan putra-putrinya ke pondok-pondok pesantren yang melakukan atau yang menghadirkan atau yang menjalankan pendidikan di kedua jenis pendidikan tersebut. Dengan demikian maka tentu saja proses ini masih harus terus disempurnakan. Kami harus mendesain sedemikian rupa kurikulum yang integratif, yang juga memperhatikan berbagai aspek. Kami juga harus menghadirkan tentu pendidik-pendidik atau ustadz-ustadz yang memang expert, yang memang ahli di bidang keagamaan, baik ulama fikih, ulama yang menguasai tafsir, ilmu kalam, dan sebagainya. Sehingga kemudian tidak ada malpraktek dalam pendidikan keagamaan di Indonesia. Ingat bahwa kesalahan dalam mentransfer ilmu akan berakibat kesalahan pemahaman seseorang, dan berangkat dari kesalahan pemahaman dalam dogma-dogma Islam akan berakibat pada kesalahan dalam mengimplementasikannya. Sifat radikalisme yang mungkin kita tidak satu diksi, yang mungkin kita tidak sepakat, sifat ekstrim sebut begitu, yang jauh dari nilai-nilai keislaman, toleran, adil, damai, itu bisa lahir dari bisa berangkat dari pemahaman yang salah tentang Islam. Sehingga kemudian kita harus memberikan pelayanan pendidikan agama yang baik dari ustadz yang baik, dari kiai yang baik secara attitude, adab, akhlak, maupun memang kemampuan keilmuannya yang mumpuni, yang memang sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi,
kami dari Subdirektorat Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal mohon doa sekalian, para insan kaum muslimin dimanapun berada, untuk terus memberikan masukan, koreksi, saran, dan berbagai kontribusi lainnya, sehingga kemudian pesantren ke depan lebih baik lagi. Pesantren hebat, pesantren unggul akan melahirkan santri-santri yang hebat, santri-santri yang memiliki akhlak yang baik, memiliki keilmuan yang baik, dan tentu saja akan mencerahkan kita semua. Silahkan, ada sekelompok orang, sebagian orang yang menekuni ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu sains dan teknologi, dokter, di bidang ekonomi, di bidang pertanian, teknologi-teknologi lain seperti teknologi kedirgantaraan dan seterusnya. Tetapi jangan sampai ada sekelompok atau sebagian dari putra-putri kita yang tidak memfokuskan diri pada pendidikan keagamaan. Demikian, mudah-mudahan semakin baik pendidikan Islam, semakin baik pendidikan di pesantren, maka akan berkontribusi pada peradaban Indonesia khususnya dan peradaban dunia. Saya tutup dengan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, ila akhir ayat, bahwa salah satu nilai penting yang harus terus kita desain, harus terus kita perbaiki dan harus kita kembangkan adalah nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai toleransi yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan, yang dapat menghimpun yang terserak dan dapat menjadi pencerah kepada semuanya. Sekali lagi, pendidikan Islam adalah pendidikan untuk kita semua, untuk masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tentu rukun dan damai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.